Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu hari lagi Allah memberikan kita bonus umur yang harusnya setiap muslim dan muslimah jeli menilai kesempatan emas ini. Dan sering kami ingatkan, di saat kita masih hidup seperti di hari ini, berarti adalah hari emas kita. Karena di hari ini kita masih diberikan peluang oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala untuk menambah catatan amal-amal saleh di buku amal kita, dan juga untuk memohon maaf dan bertaubat dari dosa-dosa kalaupun ada, sehingga kita selamat dari hukuman dan siksaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, maksimalkan hari ini. Perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jauhi larangan-larangannya. Dan semoga saja sebelum kita mulai melanjutkan tema bedah buku Sahih At-Targhib wa Tarhib kita, kita berdoa kepada Allah SWT semoga seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, amal soleh yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan nanti sampai menjelang ajal atau nanti diberikan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh kesalahan tidak terkecuali kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan kemahamurahannya diganti menjadi pahala. Sebagaimana Allah berfirman, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala pada saat mereka bertaubat yang nasuha atau yang tulus kepada Allah. Dan juga kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah menutupi aib-aib dan kesalahan kita di dunia dan di akhirat. Allah juga tentu menyelamatkan kita dari segala mara bahaya yang mungkin bisa saja menimpa kita di masa-masa kita melalui waktu kita di muka bumi ini. Dan Allah selalu menjadikan hidup kita penuh dengan ketentraman, kedamaian, kesenangan, kepenuhan dan kecukupan, maksudnya keberkahan. Dan tentu saja kita tidak pernah lupa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza, agar Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kemenangan atas musuh-musuh mereka. Allah berikan mereka kemerdekaan sebagaimana juga sudah kita rasakan kemerdekaan itu. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menerima para syuhada mereka, dan Allah juga menahan dan menghancurkan semua tipu daya yang berusaha untuk menimpah mereka. Dan juga kita mendoakan agar pemimpin-pemimpin kita di negara tercinta ini semua diberikan hidayah petunjuk agar menjalankan tugas dengan baik. Dan semoga kita juga masyarakat bisa gotong royong bekerjasama dengan pemerintah agar menjalankan program-program yang positif dan mengingatkan dengan cara yang santun dan baik pada saat ada pelanggaran, dan saling mendoakan kebaikan. Dan juga tentunya kita berharap agar kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan juga teman-teman sekalian, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, semoga disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik, seperti biasa saya akan mulai dengan judul bab dulu. Bulan Sya'ban adalah salah satu dari bulan-bulan yang pada Jumat lalu sudah kami sebutkan ada 12 bulan dari bulan-bulan Hijriah yang harusnya diperhatikan. Ya, 12 bulan ini ataupun dihafal dan dijadikan sebagai pegangan kita dalam pertanggalan, walaupun Masehi juga berjalan karena pemerintah kita menerapkan sebagai pertanggalan resmi, ya. Tapi jangan luput dari tanggal-tanggal Hijriah atau bulan-bulan Hijriah, karena ini berhubungan sekali dengan hukum syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dimulai dari Muharram bulan pertama, kemudian Safar bulan kedua, Rabiul Awal bulan ketiga, Rabiul Tsani bulan keempat, Jumadil Ula bulan kelima, Jumadil Tsaniyah bulan keenam, Rajab bulan ketujuh, Sya'ban ini yang akan kita bahas bulan ke-8, kemudian Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah bulan ke-11, dan Zulhijjah bulan ke-12. Dan ini sudah kita paparkan juga panjang lebar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 36 tentang penyebutan 12 bulan ini yang harus dijadikan sebagai pegangan hidup setiap muslim. Dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan, dan sudah kita paparkan salah satu dari 4 bulan itu pada pertemuan kita yang lalu, ya, tentang puasa di bulan Muharram. Baik, firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ini berbunyi, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang terjemahannya kurang lebih, ya, semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang sudah Allah tentukan dari semenjak penciptaan langit dan bumi, ya. Dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Itulah ajaran agama yang lurus. Maka jangan kalian menzalimi diri kalian secara khusus di 4 bulan yang dimuliakan itu. Dan perangilah orang-orang musyrik yang telah memerangi kalian secara keseluruhan, ya. Dan ketahuilah Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Baik, 12 bulan sudah kita sebutkan tadi. 4 bulannya adalah bulan Rajab,
bulan ke-7, kemudian 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah 11 bulan 11, Zulhijjah bulan ke-12, dan Muharram bulan pertama dalam bulan-bulan Hijriah. Dan ini sudah kita paparkan pada pertemuan yang lalu. Nah, pada hari ini teman-teman sekalian kita ditambahkan lagi ilmu ya, melalui para ulama-ulama kita seperti Al-Mundhiri penulis buku ini, Syekh Albani yang telah menelusuri hadis-hadisnya, dan tentu Allah SWT berikan kita kesempatan mendengarkan dari kami pada hari ini bulan Sya'ban. Ya, kalau Rajab ada bulan ke-7, Sya'ban adalah bulan ke-8. Nah, ini juga ada anjuran puasa di bulan Sya'ban ini dan memiliki keutamaan secara khusus. Akan kita paparkan nanti insya Allah. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali teman-teman sekalian, kenapa sih puasa itu harus difokus ya, atau menjadi satu target utama setiap muslim ya, dari puasa-puasa sunnah apalagi puasa yang wajib seperti Ramadan. Karena memang terlalu banyak keutamaan dan sudah kita jelaskan di awal kitab puasa, tapi saya ingatkan kembali. Di antara hadis-hadis yang mulia yang harus kita ingat adalah sabda Nabi SAW dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, innamas siyamu junnatun yastajinu bihal abdu minan nar. Ketahuilah bahwasanya puasa itu adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa api neraka. Jadi memang ini adalah perisai. Ya, dalam hadis yang lain, kajunnati ahadikum minal qital, seperti perisai salah seorang di antara kalian pada saat berperang. Nah, di masa dulu perisai itu sangat luar biasa, ya, berfungsi sekali dalam peperangan karena orang menggunakan pedang, menggunakan panah, tombak yang memang tersasar ke tubuh, maka mereka menggunakan perisai dari besi. Di sini Nabi SAW menggunakan istilah bahasa ini agar kita bisa memahami betapa kokohnya puasa dalam menahan siksa neraka yang akan menimpa seseorang. Oleh karena itu kita menjadikannya sebagai satu rutinitas, ya, kebiasaan yang kita lakukan. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan, puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah, puasa 9 dan 10 Muharram, puasa di bulan Sya'ban yang akan kita bahas ini. Kalau ada yang mampu mengerjakan puasa Daud sehari, puasa sehari tidak, itu juga adalah semua hal-hal yang sangat baik. Selain daripada itu, alhamdulillah di masa kita sekarang, pada saat orang lagi rame-ramenya membicarakan tentang masalah diet, menurunkan berat badan untuk kesehatan, maka metode yang paling efektif adalah puasa. Ya, dengan orang berpuasa sekian jam, sekian belas jam bahkan ya, itu ternyata sangat luar biasa. Terutama bagi orang-orang yang memiliki kelebihan kegemukan. Ini bukan kita kerjakan karena semua ini, tapi ini tambahannya saja, ini bonusnya saja. Jadi kalau dia berpuasa, maka pada saat tubuh itu membutuhkan energi, maka kalau dia tidak makan makanan, otomatis lemak-lemak yang menumpuk di badan akan digunakan sebagai energi oleh tubuh kita. Berarti kan ada penurunan berat badan, ya kan? Akan mendapatkan tubuh yang ideal. Nah, seperti itulah. Itu akan didapatkan sebagai bonus saya dari puasa. Selain daripada memang kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Tadi sudah saya sebutkan hadis tentang selamat dari api neraka sebagai tameng. Dan dalam hadis yang lain, dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, man sama yawmin sabilillah, ba'adallahu wajhahu anin nari sabi'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, ya, maka dia akan dijauhkan dari api neraka sejarak 70 tahun. 70 tahun. Ini luar biasa ini. Kalau satu hari puasa, Anda puasa hari Senin, hari Kamis misalnya, Ayyamul Bid satu harinya saja, 70 tahun. Kalau Anda puasa selama 10 tahun, berturut-turut, berapa ribu tahun Anda dijauhkan dari api neraka. Bisa dimaknakan adalah Anda tidak masuk ke neraka. Ya. Tentu saja tanpa ada penghalang-penghalang yang lainnya, misalnya kekufuran, kemunafikan, ya, kesyirikan itu akan menghalangi walaupun Anda puasa, rutin puasa, kalau Anda kerjakan hal-hal yang bisa menjadi penghalang, maka juga tidak bisa mendapatkannya. Kemudian puasa juga itu teman-teman sekalian akan menolong hamba pada hari kiamat. Begitu sabda Nabi SAW juga dalam hadis ya, yang sahih. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Ketahuilah bahwasanya puasa dan Al-Quran, dua-duanya ini ya akan menjadi penolong bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa akan berkata nanti di hadapan sang pencipta Allah, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar fasyaffi'ni fihi. Wahai Tuhanku, wahai penciptaku, sungguhnya aku telah menghalangi dia dari makan dan syahwat-syahwatnya di siang hari. Ya. Maka tolonglah dia melalui perantara aku. Berikanlah syafaat untuknya. Wa yaqulu Quran, dan Quran mengatakan mana'tuhu nauma bil laili fasyaffi'ni fihi. Qala fayashfi'an. Dan Al-Quran mengatakan aku telah menghalangi dia tidur di malam hari karena membaca di sholat malam di malam hari. Ya. Maka
tolonglah dia melalui aku. Maksudnya, berikan dia syafaat. Maka kata Nabi SAW, lalu keduanya pun memberikan syafaat. Ini luar biasa, gitu kan. Kemudian juga dia membersihkan dosa-dosa. Kalau sudah terjadi dosa-dosa itu, puasa paling cepat membersihkan dosa-dosa tersebut. Sehingga tidak lagi mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis sahih. Kata Nabi SAW, fitnatul rajuli fi ahlihi wa mali wa waladihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-amru bil-ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Sungguhnya pada keluarga, pada harta dan anak dapat terjerumus seseorang dalam maksiat. Ada fitnah terjadi pada diri dia. Ya. Dan fitnah itu akan terhapus dengan mengerjakan sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf atau menyuruh pada kebaikan, dan nahi mungkar atau melarang dari kemungkaran. Puasa juga bisa mengontrol syahwat dari hal-hal yang haram. Ya, sehingga akhirnya kita terkontrol, karena umumnya orang melakukan pelampiasan syahwat, terutama mohon maaf dalam bab zina misalnya, itu karena banyaknya energi yang masuk, jadi syahwatnya ada. Nah, dengan puasa bisa terkontrol. Hadis Nabi SAW yang masyhur, ya ma'syar syabab, wahai sekalian anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah punya kemampuan untuk melakukan hubungan interaksi biologis, siap jadi suami, yang istri, yang perempuan siap jadi istri dan mengandung punya anak, maka sebaiknya dia menikah. Fa inna aghaddu lil basar, karena akan menjaga kesucian mata dari hal yang haram, wa ahsanu lil farj, dan juga menjaga kesucian kemaluan. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Dan siapa yang belum mampu, maka dia sebaiknya puasa, karena itu akan jadi tameng buat dia. Jangan lupa ada satu camp istana juga di surga, dan pintu gerbangnya namanya Ar-Rayyan, khusus bagi orang yang suka berpuasa. Dia mencintai puasa itu. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu gerbang utama besar bernama Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumil qiyamah. Yang akan masuk situ khusus untuk orang-orang yang puasa saja pada hari kiamat nanti. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk ke sana selain mereka. Yuqalu aina as-sha'imuna fayaqumun. Maka akan disuruhkan nanti hari kiamat di depan surga, mana orang-orang yang suka berpuasa. Maka mereka pun berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Lalu mereka masuk dan tidak ada yang masuk kecuali selain mereka. Tidak ada yang masuk selain mereka. Fa'idha dakhalu ugliq. Kalau mereka masuk, maka pintu gerbang itu akan ditutup. Falam yadkhul minhu ahad. Maka tidak lagi yang masuk setelah mereka. Jadi ini luar biasa. Ya. Dalam hadis sahih yang lain, fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga ada 8 pintu. Fiha babun yusammur Rayyan. Atau yusammur Rayyan. Ada pintu dinamakan Rayyan. La yadkhuluhu illa as-sa'imun. Tidak masuk ke dalamnya kecuali orang yang puasa saja. Dan pada saat puasa, Anda punya waktu mustajab. Sabda Nabi SAW, bayangkan dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Apa saja Anda mau panjatkan, tinggal alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian Anda sampaikan hajat Anda. Mustajab doa. Dipastikan akan diterima. Sebagaimana sabda Nabi SAW, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang tidak akan ditolak doa mereka. Yang pertama disebutkan as-saim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia berbuka puasa. Yang kedua wal imamul adil, dan pemimpin yang adil. Yang ketiga wa da'watul mazlum, dan doanya orang-orang yang terzalimi. Ya. Ini sekedar mengingatkan aja kembali teman-teman sekalian tentang keutamaan puasa. Karena saya berharap tentunya buat diri saya terlebih dahulu, baru teman-teman sekalian. Jangan kita mempelajari bab demi bab, hadis demi hadis misalnya, kemudian terlewat begitu saja. Seakan-akan sudah pernah kita bahas pekan lalu, ya sudahlah. Gak penting untuk kita perhatikan lagi misalnya. Oh, nanti aja saya muraja atau mengulangi nanti pada saat dibutuhkan. Tidak, teman-teman sekalian. Ambil sebagai sebuah ilmu, hafal dan diulangi. Sering diulang-ulangi dengan cara di-share, diajarkan kepada orang lain. Mungkin teman-teman punya anak-anak, diingatkan, diajak bersama-sama. Diberikan hadiah pada saat mereka berprestasi melaksanakan ibadah puasanya misalnya. Maka itu sangat baik. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk hadis pertama di dalam bab kita ini, bab ke-8 anjuran puasa Sya'ban, dengan sanad hasan urutan 1022 dari awal belajar, berbunyi dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usama dan Zaid, ayahnya, dua-duanya sahabat, kita katakan radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Qala dzalika syahrun yakfulu an-nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Kata Usama radhiyallahu anhu,
Aku berkata, ya Rasulullah, aku tidak melihat Anda banyak berpuasa sunnah di satu bulan seperti Anda berpuasa pada bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban banyak sekali beliau puasa sunnah. Gitu ya. Maka Nabi SAW menjawab, itu adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Yang berada di antara bulan Rajab, bulan ke-7, dan Ramadan, bulan ke-9. Karena Sya'ban bulan ke-8 ya. Ia adalah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Rabb alam semesta. Dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku ingin amalku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa. Hadis ini riwayat An-Nasai. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan banyak sekali faedah kepada kita. Faedah pertama langsung saja kita ambil. Ya, bahwasanya di sini kita selalu tekankan poin seperti ini ya. Kecerdasan ya, perawi hadis. Di sini tepatnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dia bertanya kepada Nabi SAW. Pertanyaan ini ternyata menjadi sumber ilmu bagi umat. Ya. Dia yang bertanya, dia mengatakan, Qultu ya Rasulullah. Saya bertanya dan saya berkata, wahai Rasulullah. Ya. Dia menanyakan tentang sikap dan perbuatan Nabi SAW. Saya tidak pernah melihat Anda berpuasa sunnah lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Ya. Kira-kira apa sebabnya nih? Ya, kenapa harus seperti itu? Dan sebenarnya kan, kalau misalnya kita hidup di masa itu teman-teman sekalian, mungkin kita kalau melihat Nabi SAW puasa, dan kita tahu itu bukan puasa wajib, mungkin mayoritas kita tidak akan bertanya kepada Nabi SAW. Bagi kita ya sudahlah, gitu kan. Nabi puasa ya sudah. Tapi ada di antara orang-orang yang Allah ilhamkan dalam hati mereka, mereka justru bertanya. Dan pertanyaan mereka ini buat maslahat, buat ilmu buat dia, maslahat buat diri dia sendiri, dan akhirnya menjadi ya sumber ilmu bagi umat. Anda bisa bayangkan setelah 1400 tahun berjalan meninggalnya Nabi SAW, dan dari pertanyaan ini, 1400 tahun lebih ya tentunya, itu pertanyaan Usama masih dinukil dengan izin Allah SWT di buku-buku hadis. Di antaranya yang kita dengarkan pada hari ini. Kita sekarang sudah berada di tahun 1445 Hijriah. Ini masih di awal-awal hijrah, ya, Nabi SAW disebutkan hadis ini. Jadi sudah kurang lebih ya 1400-an lebih ya tahun berlalu, tapi masih saja pertanyaan Usama ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang masalah kenapa beliau puasa Sya'ban. Ini faedah sendiri tentang kecerdasan seseorang yang bertanya sebuah hukum yang dia butuhkan, bukan niatnya untuk mengetes pematerinya atau syekhnya, gurunya, kiainya, ulamanya, dan juga dia tujuannya ya ingin mengamalkan isi ilmu yang akan dia dengarkan, maka Allah akan berkahi. Faedah kedua dari hadis adalah seringnya Nabi SAW berpuasa bulan Sya'ban. Berarti ini contoh dari Nabi SAW yang harusnya kita jaga. Ya, berarti sering berpuasa di sini bukan berarti puasa yang di luar daripada apa yang beliau ajarkan ya. Tapi saya perlu jelaskan, ada namanya puasa wajib seperti Ramadan ya, atau puasa nazar. Nah, saya kalau sembuh saya akan puasa misalnya 3 hari, itu wajib. Kalau Allah SWT sembuhkan penyakitnya, dia wajib puasa. Ada yang puasa sunnah muakkadah, sunnah sangat ditekankan. Puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid yang punya keutamaan-keutamaan banyak sekali. Dan ada puasa tatawu namanya, tambahan saja. Jadi dia tidak ada hubungannya sama Senin, Kamis ya. Contoh adalah, atau dasar hukumnya adalah hadis Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW pernah pulang ke rumah, kemudian menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah kalian punya makanan hari ini? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, inni idan sha'im. Kalau begitu saya puasa hari ini. Kalau begitu saya puasa hari ini. Nah, perkataan Nabi SAW, saya puasa hari ini, berarti menandakan beliau puasa karena tidak ada makanan. Bukan puasanya karena Senin Kamis. Karena Senin Kamis beliau disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain, beliau tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis itu. Berarti kan ini puasa di hari selain Senin Kamis. Ya, selain Ayyamul Bid. Kayak misalnya Anda hari Selasa mau puasa, ya, maka tidak masalah Anda puasa pada hari itu, atau hari Rabu Anda mau puasa, oke saja, ya. Yang namanya tatawu, puasa hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, kemungkinan besar yang dimaksud di sini puasa banyak adalah Nabi SAW menambah dengan puasa-puasa tatawu selain yang sunnah muakkadah tadi, atau selain yang ditekankan keutamaan-keutamaannya. Faedah ketiga dari hadis adalah tentang keutamaan bulan Sya'ban secara khusus, di mana disebutkan oleh Nabi SAW, di situ amal dilaporkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau ingin sekali pada saat lagi dilaporkan, beliau sedang puasa. Berarti kan bulan Sya'ban punya keutamaan khusus. Ini faedah ketiga dari hadis,
bahwasanya semua amal saleh dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah keempat dari hadis adalah kedudukan ibadah puasa itu sendiri. Kenapa Nabi SAW mengatakan, dan aku ingin pada saat amalku dilaporkan, aku sedang puasa. Karena memang amal ini adalah amal yang paling Allah cintai. Amal yang paling besar pahalanya. Hadis Bukhari yang masyhur, yang kata Nabi SAW, ya, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam atau illa som dalam riwayat lain. Semua amal ibadah anak Adam milik dia, ya, kecuali puasa. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu ibadah itu bisa sampai 10 kali lipat, ila sab'ami'a dhifin, sampai 700 kali lipat, illa saum, kecuali puasa. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena dia milik saya dan akan saya balas langsung. Berarti memang puasa ini punya nilai pahala yang sangat besar. Nah, ini sebabnya kenapa Nabi SAW ingin pada saat dilaporkan beliau sudah dalam keadaan berpuasa. Nah, ini yang dimaksudkan teman-teman sekalian. Baik, ini 4 buah faedah daripada hadis yang pertama. Kita masuk hadis kedua dalam bab ini dengan sanad hasan, urutan 1023 dari awal belajar. Berbunyi, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita cuma mengatakan radhiyallahu anhu karena Anas memang sahabat dan masuk Islam bersama ibunya Ummu Hani radhiyallahu anha, tapi Malik ayahnya meninggal dalam keadaan kafir. Maka kita cuma mengatakan radhiyallahu anhu. Beda tadi dengan hadis sebelumnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dua-duanya kita doakan keridhaan karena si anak dan ayah dua-duanya masuk Islam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, karena Rasulullah SAW yasumu wa la yuftiru hatta naqul ma fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yuftira al-'am. Thumma yuftiru fala yasumu hatta naqul ma fi nafsi an yasuma al-'am. Wa kana ahabba as-sawmi ilaihi fi Sya'ban. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW terus saja berpuasa dan tidak berbuka. Maksudnya hari ini puasa, besok puasa gitu ya. Beliau lanjutkan, sampai kami berkata, dalam diri Rasulullah SAW tidak terdapat keinginan untuk berbuka atau tidak puasa tahun ini. Karena sepanjang tahun itu isinya puasa mayoritasnya. Kemudian beliau berbuka dan beliau tidak berpuasa sehingga kami berkatakan dalam diri Rasulullah SAW tidak terdapat keinginan untuk berpuasa tahun ini. Ada juga tahun yang lain di mana Nabi SAW umumnya tidak berpuasa. Melewatinya dengan tidak berpuasa. Ya, kemudian puasa yang paling beliau sukai adalah di bulan Sya'ban. Diriwayatkan oleh Ahmad dan juga At-Tabarani. Dalam riwayat nomor 3, saya langsung bacakan karena mirip riwayatnya. Ada 3A dan 3B, juga 3C. Ini mirip riwayatnya, ada 3D dan 3E. Ini saya bacakan semua karena memang dia mirip sekali dengan riwayat nomor 2 dan sekaligus nanti kita ambil faedahnya insyaAllah. 3A-nya dengan sanad sahih. Mohon maaf, tadi hadis nomor 2 itu diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabarani. Hadis nomor 3 dan 3A-nya urutan 1024 dari awal belajar. 3A dengan sanad sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, karena Rasulullah SAW yasum hatta nakula la yuftir, wa yuftiru hatta nakula la yasum, wa ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin qattun illa syahra Ramadan, wa ma ra'aituhu fi syahrin akthara siyaman minhu fi Sya'ban. Artinya, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kekasih Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW terus berpuasa sehingga kami berkata bahwa beliau tidak berbuka atau tidak pernah tidak berpuasa. Lalu beliau berbuka sehingga kami berkata bahwa beliau tidak berpuasa. Aku tidak melihat Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh sekalipun. Ya, tidak pernah beliau puasa full 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihatnya lebih banyak dalam 1 bulan berpuasa daripada di bulan Sya'ban. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim dan juga Abu Daud. Nanti kita jelaskan semua sekaligus ya. Ini baru saya bacakan lafaz-lafaz hadisnya. 3B-nya dengan sanad sahih. Diriwayatkan pula oleh An-Nasai, At-Tirmidzi dan lain-lainnya dalam riwayat masih sama dari Ummul Mukminin Aisyah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kana yasumuhu illa qalila, bal kana yasumuhu kullah." Aku tidak pernah melihat Nabi SAW lebih banyak dalam sebulan puasa sunnah daripada bulan Sya'ban. Beliau berpuasa padanya kecuali sedikit, bahkan beliau pernah berpuasa seluruhnya. 3C-nya dengan sanad sahih. Dan dalam satu riwayat milik Abu Daud, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana ahabba syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban, thumma yasiluhu bi Ramadan." Bulan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan bulan Ramadan. 3D-nya dengan sanad hasan. Dan dalam riwayat An-Nasai, masih Aisyah radhiyallahu anha berkata,
lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syahrin akthara siyama minhu di Sya'ban, kana yasumuhu aw 'ammatahu. Rasulullah SAW tidak lebih banyak puasa dalam satu bulan daripada bulan Sya'ban. Beliau berpuasa padanya atau mayoritasnya. 3-nya dengan sanad sahih dalam riwayat lain milik Bukhari dan juga Muslim, masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthara min Sya'ban, fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وكان أحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. Nabi SAW tidak pernah berpuasa dalam satu bulan lebih banyak daripada Sya'ban. Karena sesungguhnya beliau pernah berpuasa bulan Sya'ban sebulan penuh. Dan beliau SAW bersabda, ambillah amal yang mampu kalian kerjakan karena Allah tidak bosan sehingga kalian bosan. Dan sholat yang paling disukai oleh Nabi SAW adalah sholat yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Dan apabila beliau melakukan sholat, maka beliau selalu menjaganya secara kontinu. Nah, ini riwayat-riwayat tadi yang mirip-mirip satu sama yang lain. Kita akan coba ngorek faedah-faedah yang bisa diambil insya Allah. Mulai dari hadits nomor 2 sampai hadits nomor 3, tapi hadits nomor 3 ada 5 buah riwayat yang mirip satu sama yang lain. Baik, yang pertama teman-teman sekalian bisa diambil dari hadits Anas radhiyallahu anhu. Ini juga mirip dengan faedah sebelumnya tentang kecerdasan Anas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tentang perbuatan Nabi alaihissalam, ya. Karena memang sunnah-sunnah Nabi kan terbagi, ya. Ada yang sifatnya qauliyah, perkataan Nabi SAW, ada yang sifatnya fi'liyah, contoh langsung dengan perbuatan, atau takririyah, persetujuan Nabi SAW. Nah, contoh-contoh Nabi SAW ini, atau fi'liyah, itu biasanya memang dilihat oleh para sahabat, kemudian mereka menukilnya. Tapi yang uniknya, tidak semua sahabat menukil, subhanallah. Ada juga yang melihat, kemudian dia ikutin saja sendiri pribadi. Ada di antara sahabat yang Allah SWT berikan kelebihan dan ilham kepada mereka, sehingga menjadi sebuah ilmu, mereka akhirnya menyampaikan apa yang mereka lihat itu kepada umat. Dan seperti kejadian sekarang, riwayat Anas radhiyallahu anhu, sampai kepada kita, dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu berpuasa dan berbuka puasa. Ya. Dan sampai kami mengatakan, dalam diri Nabi SAW, beliau pada tahun ini tidak mau berbuka. Karena semuanya isinya puasa. Mayoritasnya puasa. Dan beliau juga pernah dalam satu tahun berbuka puasa. Sunnah maksudnya. Beliau ada satu tahun tidak puasa. Jarang sekali puasa sunnahnya. Ya, sampai kami mengatakan seperti dalam diri Nabi SAW. Beliau tidak ingin puasa tahun ini. Dan ketahuilah yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini penyampaian dari Anas bin Malik. Tidak ada satupun perkataan Nabi. Tapi dia menyampaikan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini faedah pertama. Faedah kedua dari hadis yang bisa diambil adalah bagaimana Nabi SAW memberikan contoh bagi umatnya. Ya. Bahwasanya sikap beliau di sini, beliau pernah, kata Anas bin Malik, dalam satu tahun itu, mayoritas waktunya puasa semua. Sampai para sahabat, dan di sini menggunakan damir jamak, ya. Naqul, hatta naqul. Sampai kami semua ini berkata, sepertinya Nabi tahun ini nggak mau buka puasa. Hari ini puasa, besok puasa. Puasa, mayoritasnya puasa semua. Ya. Itu yang sunnah, ya, apalagi Ramadan. Maka kami mengatakan seperti tahun ini Nabi SAW tidak buka puasa. Kemudian tahun depannya, beliau SAW justru jarang sekali puasa sunnah. Dan sengaja memperlihatkan kepada para sahabat kalau beliau tidak berpuasa. Gitu kan. Sampai mereka mengatakan, kata Anas, hatta naqul, sampai kami mengatakan, tidak ada dalam diri Nabi SAW, beliau akan puasa sunnah tahun ini. Ya, gitu. Apa yang bisa diambil pelajaran dari sikap Nabi SAW ini? Beliau ingin menjadi suri tauladan yang baik, teman-teman sekalian. Bagi orang yang mau maksimal puasa sunnah, silahkan. Dan boleh contohi saya. Dengan cara mayoritas waktunya dia puasa. Nah, bagi orang di tahun selanjutnya, misalnya, yang beliau tidak berpuasa sunnah, ingin menunjukkan kalau ini hukumnya sunnah loh. Ini hukumnya sunnah. Yang juga tidak mengerjakannya tidak masalah. Cuman dia luput dari pahala. Jadi bukan karena Nabi SAW meninggalkan puasa sunnah. Ya. Ini mirip kasusnya dengan sholat tarawih yang beliau sempat hadiri atau mengimami di malam pertama, selebihnya beliau tidak hadir alaihi salatu wassalam. Dan beliau mengatakan kepada para sahabat yang menunggu sampai subuh di hari selanjutnya, saya mengetahui kalian menungguku semalam, tapi saya tidak keluar, karena kalau saya keluar mengimami maka akan jadi wajib buat kalian. Ya, tapi Nabi SAW
ya menunjukkan contohnya. Kalau yang mau kerjakan silakan dan boleh lanjut sampai akhir Ramadan. Ya, tapi kalau yang tidak mau kerjakan tidak bisa dipaksakan karena itu sunnah. Nah ini sebabnya Nabi SAW kenapa mencontohkan beliau pernah puasa full dan mayoritas waktunya di sepanjang tahun di 1 tahun. Tahun selanjutnya beliau malah sedikit sekali puasa atau bisa dikatakan sampai sahabat mengatakan sampai kami mengira Nabi tidak berpuasa sunnah tahun ini. Nah itu untuk menjadi contoh bagi umatnya ya. Ini perilaku Nabi SAW. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis adalah kedudukan bulan Sya'ban. Karena Anas bin Malik menyampaikan kalau ini adalah perbuatan yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini faedah, 3 buah faedah dari hadis nomor 2. Hadis nomor 3, dari 3A-nya, kemudian juga 3B-nya, ya, kemudian 3C, ya, dan juga setelahnya tadi ada 3D dan 3E, kita ambil faedah. Faedah yang pertama yang bisa diambil adalah kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha. Semua riwayat tadi, 5 buah riwayat ini semua dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan kita tahu Nabi SAW berpoligami, ya. Tapi tidak semua istri Nabi menyampaikan tentang masalah sikap Nabi SAW di rumah, ya, dan apa yang diketahui. Maka Aisyah ini paling sering menyampaikan hal-hal yang beliau lihat, ya, fenomena yang dilihat dari Nabi SAW. Sampai ke masalah interaksi biologis dengan Nabi SAW pun, yang paling banyak riwayat yang dinukil dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan karena ini sebuah pelajaran bagi umat, ya, sebagai contoh. Maka di sini beliau, ya, menyampaikan beberapa riwayat dinukil dengan berbeda lafaz tentang puasa Nabi SAW ini. Nah, riwayat-riwayat ini menjelaskan tentang puasa Nabi SAW, ya, yang mirip dengan hadis tadi Anas bin Malik. Beliau pernah puasa sampai, ya, mayoritas waktunya puasa, ya, dan ada juga di mana beliau, ya, tidak berpuasa sampai kami mengatakan bahwasanya seakan-akan beliau tidak akan puasa pada tahun ini. Tapi di sini penyampaian Aisyah dengan beberapa riwayat menandakan kecerdasan beliau radhiyallahu anha dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah pertama dari hadis nomor 3. Faedah kedua yang bisa diambil, bagaimana Nabi SAW berpuasa mayoritas waktunya itu di Sya'ban. Nah, riwayat tadi nomor 2, riwayat Anas bin Malik yang baru kita sebutkan, itu tidak disebutkan kalau Nabi SAW berpuasa berapa hari atau mayoritasnya di bulan Sya'ban. Tapi beliau menyebutkan saja bahwasanya puasa yang paling Nabi SAW suka adalah di bulan Sya'ban. Nah, gitu kan? Itu hadis Anas bin Malik yang nomor 2 tadi. Nomor 3 ini, hadis nomor 3, Aisyah menyebutkan bahwasanya saya tidak melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh, ya, selain Ramadan. Dan saya juga tidak melihat Nabi SAW puasa sunnah lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Dari riwayat ini, kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, ternyata bulan Sya'ban adalah bulan yang mayoritas Nabi SAW berpuasa di harinya. Tetapi dalam riwayat ini disebutkan adalah beliau berpuasa bulan Sya'ban. Beliau tidak pernah, Aisyah mengatakan tidak pernah melihat Nabi SAW puasa sebulan penuh, ya, kecuali Ramadan. Dan di bulan Sya'ban mayoritasnya. Berarti kan menandakan Nabi SAW berpuasa mayoritasnya di bulan Sya'ban, ya, hari-hari Sya'ban dihabiskan puasa. Tapi ada juga yang tidak dipakai untuk berpuasa di bulan Sya'ban itu sendiri. Sementara riwayat nomor 3B-nya ada penyebutan Aisyah mengatakan bal kana yasumu kullah. Jadi setelah mengatakan bahwasanya kana tentang bulan Sya'ban, ya, kana yasumu illa qalila, beliau berpuasa Sya'ban kecuali sedikit, bahkan pernah berpuasa sebulan penuh. Nah, di sini ada tambahan faedah yang lainnya. Yang ketiga adalah bolehnya seseorang kalau mau berpuasa bulan Sya'ban sebulan penuh. Nabi SAW pernah contohkan, tetapi bukan menjadi kebiasaan beliau. Mayoritas waktunya justru beliau hanya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tapi beliau pernah melakukannya. Kalau dari lafaz ini kita mengatakan bal kana yasum kullah, akhir lafaz dari 3B tadi dengan sanad sahih, ini menandakan Nabi pernah melakukan bulan Sya'ban sebulan penuh, ya. Tetapi mayoritas waktunya, karena mayoritas riwayat menjelaskan itu cuma memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini faedah tambahan tentunya, ya. Ini faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat yang bisa diambil dari hadis 3C-nya, bahwasanya ulama mengatakan hikmah kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban selain tadi riwayat nomor 1, bahwasanya amal sedang dilaporkan di bulan Sya'ban, ya, dilaporkan di bulan Sya'ban. Jadi beliau ingin pada saat dilaporkan amalnya dia sedang puasa, sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini, ya, penyebutan di riwayat 3C
itu adalah karena Nabi SAW akan melanjutkan dengan bulan Ramadan. Apa kata sebagian ulama? Agar bulan Ramadan bisa disambut dengan mudah. Karena 1 bulan sebelumnya sudah dibiasakan untuk puasa. Sehingga Ramadan tidak kaget untuk dilakukan puasa wajib padanya. Gitu kan? Karena kalau bulan Sya'ban masih puasa sunnah. Dimana kalau ada halangan-halangan dia masih bisa batalkan puasanya. Atau dia tidak puasa pun tidak berdosa. Tapi Ramadan tidak bisa. Oleh karena itu beda antara orang yang sudah terbiasa dengan melakukan puasa-puasa sunnah. Pada saat dia sambut Ramadan, sebulan penuh dia harus melaksanakan ibadah wajibnya. Jadi sebenarnya faedah ini kita bisa tambahkan sebagai faedah ya, perkataan para ulama atau sebagian ulama bahwasanya ini akan mempermudah seseorang untuk melakukan puasa Ramadan. Faedah selanjutnya ya, yang bisa diambil itu dari hadis kalau 3D-nya mirip ya dengan sebelumnya, kita lewatin 3C-nya, 3E-nya maaf, 3E. Ini faedah yang kita bisa katakan yang keempat yang diambil dari hadis nomor 3, yaitu potongan dari perkataan Aisyah juga radhiyallahu anha, di mana dia menukil sabda Nabi SAW, "Khudu minal amali ma tutikun." Anjuran agar mengerjakan amal sesuai dengan kemampuan. Jadi di sini, kemampuan kalau amal-amal wajib, di saat ada toleransi dalam agama, maka boleh diambil toleransi tersebut, ya, atau rukhsah, keringanan, di saat memang kita memenuhi kriterianya atau syaratnya. Contoh misal, sholat. Kan Allah SWT selalu mengatakan tentang sholat, aqimus sholat, dirikanlah sholat, kerjakan dalam kondisi berdiri. Tapi kalau tidak mampu, Nabi SAW mengatakan, kalau kalian sholat berdiri, kalau tidak mampu baru kalian duduk. Berarti kan ada mubarrir, ada satu penyebab yang yang membuat dia boleh duduk. Tapi ada syaratnya kalau memang dia tidak mampu. Ya, ada kendala, kakinya sakit, tidak memungkinkanlah dia sholat berdiri. Anda berada di kereta api, sudah masuk waktu sholat. Kalau Anda tidak sholat, maka nanti tiba di tujuan, misalnya karena Anda musafir, Anda akan keluar dari waktu sholat. Misalnya duhur asar akan lewat, karena kereta akan tiba maghrib, dan kereta tidak berhenti ya di stasiun tertentu, kecuali cuma 2-3 menit lalu jalan. Anda tidak mungkin berdiri sambil sholat, gitu kan? Dengan penuhnya kereta misalnya. Maka Anda sholat duduk, kan gitu, ada udzur. Di pesawat, penerbangan, tidak semua pesawat menyiapkan tempat untuk bisa berdiri. Mungkin ada Saudi Airlines menyiapkan musola kecil di belakang, tapi yang lainnya tidak bisa. Saya bahkan pernah berdiri, kemudian saya pamit dengan petugas di situ, pramugari dan pramugaranya untuk berdiri sebentar sholat saja. Itu nggak diizinkan. Peraturan mereka tidak bisa. Terus gimana? Kita biarkan waktu sholat lewat? Nggak. Kita sholat dalam kondisi duduk. Nggak memungkinkan, gitu kan? Contoh saya. Tapi kalau Anda naik mobil, Anda naik motor, Anda bisa mampir ke musola setiap saat. Anda bisa berhenti. Bisa di tempat istirahat, misalnya rest area, Anda bisa sholat. Maka itu bagus, Anda berhenti sholat. Contoh. Itu juga dengan kalau tidak mampu duduk, maka bisa berbaring. Orang yang stroke misalnya, baru kecelakaan, naudzubillah, kemudian dia lagi melalui proses operasi dan segala macam. Maka ini, dia nggak bisa, dia bisa sambil tidur. Tidur pun nggak bisa, maka dengan yang dia mampu isyarat mata. Ya. Pernah ada sahabat diutus oleh Nabi SAW untuk menjadi mata-mata di pasukan musuh, bahkan disuruh membunuh pimpinan daripada musuh tersebut. Maka pergilah orang tersebut. Beberapa waktu kemudian dia pulang, kemudian dia mengatakan misi sudah selesai ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bagus yang akan melakukan. Tapi aku ingin tanya, bagaimana kamu sholat? Pertanyaan Nabi SAW ini untuk menjelaskan tentang hukum di sini. Maka sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, saya berbaur dengan mereka, sehingga saya dikira bagian daripada mereka sampai dipercaya oleh pimpinan mereka, sampai akhirnya saya membunuhnya. Dan saya sholat dengan isyarat mata. Kondisinya dia sedang masuk ke tengah-tengah musuh, gak mungkin dia sholat, wudu. Ketahuan dia kalau dia muslim. Nah itu contohnya. Ini kan ada mubarir, ada sebab yang bisa membuat dia mengambil keringanan atau rukhsah. Itu juga dengan puasa Ramadan. Di saat orang sakit, musafir, ya, dia bisa batalkan diganti yang lain. Contoh saja. Nah ini semuanya sama kurang lebih dengan bahasan kita. Jadi kita menyembah Allah SWT semampu kita. Kalau puasa sunnah atau ibadah sunnah, maka yang dimaksud dengan semampu kalian adalah cari maksimal. Selama bisa puasa, selama bisa sholat sunnah, selama bisa zikir, selama bisa baca Quran, selama bisa berdoa. Dan maksimalkan. Ini makna daripada khudhu minal amali ma tutikun. Ambillah dari amal yang kalian mampu untuk melakukannya. Maksudnya maksimal kalian kejar pahala. Jadi jangan teman-teman sekalian sholat sunnah, lalu kemudian sudah buru-buru, ya, wudunya tidak benar, tidak sempurna, gerakannya tidak sempurna, bacaan tidak sempurna. Ya, hanya sekedar mengatakan ini kemampuan saya. Ini keliru, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud ini adalah dia pada saat mengerjakan, dia akan maksimal mencari apakah itu kualitasnya atau kuantitasnya.
Sehingga akhirnya betul-betul dia bisa mendapatkan maksimal pahala. Itu yang dimaksud di sini dari faedah hadis ini. Faedah kelima dari hadis adalah Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah jenuh dan tidak akan pernah meninggalkan hambanya selama hamba itu berusaha mendekatkan diri kepadanya. Ini potongan sabda Nabi SAW. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan jenuh sampai kalian jenuh. Di sini tentunya sifat ini sesuai dengan kemahasempurnaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Namun di sini lebih kepada peringatan kepada sang hamba. Sebagaimana pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya buat dosa apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi SAW, tobatlah. Dia bilang, kalau saya ulangi, kata Nabi SAW, tobatlah lagi. Kalau saya ulangi lagi, kata Nabi SAW, tobatlah lagi. Dan lalu Nabi SAW mengatakan, mirip dengan lafaz hadis ini, Allah tidak akan bosan atau jenuh sampai kalian yang bosan. Gitu kan? Jadi ini poin mesti digarisbawahi teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah bersangka buruk kepada Allah. Kayaknya Allah tidak akan maafkan saya. Kayaknya saya tidak akan disembuhkan. Kayaknya saya begitu. Jangan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Allahu Rahim. Maha penyayang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai hamba-hambanya. Lebih cinta daripada seorang ibu sayang kepada anaknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Ketahuilah semuanya Tuhan kalian, Allah lebih mencintai kalian dan menyayangkan dibandingkan ibu. Ya, seorang ibu kepada anaknya. Allah tidak ingin kita masuk ke neraka. Terbukti teman-teman sekalian, sekian banyak pun dosa kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran. Ini kalau di alam manusia mungkin sudah dipenggal lehernya. Mungkin sudah dihukum berat. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, asal dia mau tobat nasuha, dia mau kembali kepada Allah, dia mau perbaikin, mungkin ada ujian-ujian datang untuk membersihkan dosanya, tapi setelahnya dia bisa berjalan. Berapa banyak orang yang dulunya pelaku dosa, begitu dia tobat nasuha, Allah bukain pintu rezekinya, Allah berkahi rumah tangganya, Allah berikan kesehatan tubuhnya. Padahal dulunya penjahat, karena dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud di sini. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita peluang-peluang yang luar biasa untuk selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan dan juga bertobat dan meninggalkan perbuatan yang salah. Ini faedah kelima. Faedah keenam adalah pentingnya seseorang menjaga ibadah dan konsisten dalam menjaganya. Konsisten dalam menjaganya. Ya. Karena memang di sini potongan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa kana habbus salati ila Nabi SAW ma duwima alaihi wa in qallat. Dan salat yang paling Nabi SAW paling sukai, ibadah yang paling beliau sukai adalah beliau yang ibadah yang selalu bisa mudah terjaga walaupun itu sedikit. Yang penting rutin dijaga, gitu kan. Nah, untuk mencapai satu perbuatan teman-teman sekalian itu mudah. Target kita misalnya mau maksimal 100 pahala, bisa. Tapi konsisten menjaganya ini yang butuh perjuangan lebih besar. Untuk menjadi juara di satu level kita, misalnya di sekolah, bagi anak-anak yang masih sekolah, siswa-siswi, atau mungkin mahasiswa-mahasiswi ya, maka mereka untuk jadi ranking 1, juara 1, cum laude bisa. Tapi konsisten menjaga setiap tahun dia seperti itu, ini butuh perjuangan. Nah, ini yang dimaksudkan di sini. Nah, bagaimana seorang muslim setelah tahu ini kebenaran, maka dia berusaha untuk menjaganya, rutinitas. Kata Nabi SAW kepada sebagian sahabat, jangan kalian ya sholat malam, lalu kalian mengatakan, dulu saya pernah sholat malam. Atau ya jangan kalian menjadi seperti si fulan yang mengatakan, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu, umur 17, umur 18, oke lah, Anda pernah sholat malam, dicatat amalnya. Nggak ada yang luput. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun seperti biji sawi, gitu kan. Tetapi itu dulu, sekarang umur Anda sudah 30, 40, 50 tahun. Sekarang Allah masih kasih kesempatan. Kenapa tidak buat sekarang? Yang dulu ya dulu. Ini sering juga saya bahasakan kepada jemaah yang pergi umrah dan haji bersama kami. Walaupun sudah pernah umrah haji, pergi lagi. Ada kesempatan, lakukan lagi. Karena memang Anda sedang diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Tapi kan saya mau umrahkan keluarga saya, itu hak Anda. Tapi yang sedang diberikan kesempatan adalah Anda. Kalau yang lalu sudah Allah terima dengan pahala, sekarang Allah kasih kesempatan lagi isi amal Anda. Kalau Anda punya kesempatan berangkat lagi. Kalau ada kelebihan rezeki, baru ajak keluarga sambil Anda juga pergi, itu lebih baik. Maka tidak luput dari Anda pahala ibadah yang sedang Allah berikan kesempatan untuk melakukannya. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Faedah ketujuh, terakhir dari hadis nomor 3 ini adalah bahwasanya Nabi SAW ya, kalau mengerjakan satu perbuatan maka beliau konsisten. Udah, sekali tahu ini keutamaannya A, maka dikerjakan. Ini faedah tertentu ya yang bisa kita tambahkan. Yang ketujuh, bahwasanya Nabi SAW itu kalau kerja beliau memang konsisten. Jadi kalau faedah ke-6 kan adanya anjuran untuk konsisten menjaganya. Tapi di sini Nabi SAW ditekankan oleh Aisyah, memang beliau kalau melakukan beliau konsisten, komitmen untuk menjaga itu. Dan ini perlu sekali setiap muslim memperhatikan masalah, dan jangan kita
kembang kempis ya, jangan maju mundur dalam mengerjakan satu ibadah, tapi bagaimana kita berpegang teguh pada itu.